Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini adalah pertemuan kedua untuk tag yang kedua, yaitu tag eksplanasi. Mari kita cermati video berikut ini. Baik, mari kita jawab pertanyaan pemantiknya. Pertama, peristiwa alam apa yang ingin disampaikan pada lagu tersebut?
Kedua, apakah setiap sebab selalu ada akibatnya? Ketiga, sebutkan kejadian atau peristiwa di sekitar kalian yang memiliki hubungan sebab akibat. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini masih KD 3.2 peristiwa alam, budaya, sosial, dan sekitarnya dalam teks eksplanasi. Kita akan mempelajari atau menganalisis struktur teks eksplanasi, kemudian menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Baik. Mari kita menganalisis struktur ya. Bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Kemudian disimpulkan dalam bagian penutup. Jadi pada dasarnya strukturnya satu, umum, pernyataan umum maksudnya ya. Kedua, proses urutan sebab akibat. Dan ketiga adalah penutup. Itu struktur teksnya. Perhatikan atau cermati gambar berikut. Banjir. Ini banjir ya. Ya, Nana, pertanyaan berdasarkan gambar tadi ya. Jawab. 1. Apa yang kamu ketahui tentang banjir? 2. Apa penyebab terjadinya banjir? 3. Apa akibat dari banjir? Keempat, oleh sebab itu, maka kita harus apa? Supaya tidak banjir, maksudnya begitu. Baik. Kerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang sampai 5 orang. Cermati fenomena alam penyebab banjir berikut. Ya, pernyataan umum atau definisi. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada aliran sungai atau das. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Nih, banjir di urutan sebab akibatnya nih, banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alam banjir adalah erosi dan sedimentasi. Curah hujan, pengaruh fisiografi, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadinya erosi, sehingga dimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di pemukiman penduduk, sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Nih penutupnya, oleh sebab itu kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Baik, analisis bagian-bagian dari struktur teks tersebut. Untuk memudahkan, silakan jawab dengan mengisi tabel di bawah ini. Teks eksplanasi diawali dengan apa tadi? Pernyataan umum membahas tentang urutan sebab akibat, membahas tentang apa? Penutup membahas tentang apa?
Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari, oke, jawab di dalam tabel ini. Ya, pola pengembangan teks eksplanasi. Ada pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas. Menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Dipakai untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkannya atau sebaliknya. Ada juga pola pengembangan proses atau kronologi, menunjukkan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Pengembangan ini menggunakan kata-kata bantu seperti bermula-mula, kemudian sesudah itu, selanjutnya, dan lalu. Untuk menerangkan urutan terjadinya satu kesatuan yang utuh. Pola pengembangan teks eksplanasi proses bisa disusun dengan cara berikut. Mengetahui rincian-rincian secara menyeluruh. 2. Membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian. 3. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detil-detil yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Tapi ingat anak-anak, walaupun di sini menggunakan konjungsi urutan waktu, berbeda dengan teks prosedur. Kalau prosedur kan ada urutan waktu, langkah-langkah yang harus dikerjakan. Kalau ini urutan waktu berdasarkan rangkaian peristiwa atau kejadian. Itu perbedaannya. Ya, perhatikan atau cermati kutipan teks berikut ini, sebutkan pola pengembangannya. 1. Gempa bumi Papua 2010 terjadi pada pada 16 Juni 2010 pukul 12.16 waktu lokal, yaitu 3/16 UTC di Papua dengan kekuatan 7,0 skala Richter. Epicentrum gempa berada dekat 2 lempeng kecil, yaitu Kepala Burung dan lempeng Mauke. Pergerakan batas lempeng itu diperkirakan sebesar 80 mm per tahun. Pergerakan sinetral bergerak ke kiri dari patahan. Pergerakan lempeng konsisten pada pergerakan denstral ke arah kanan dan saling membentur sehingga mengakibatkan guncangan yang kuat. Nah, itu kira-kira menggunakan pola pengembangan apa? Selanjutnya yang kedua tentang pelangi atau biang lala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi merupakan busur spektrum warna besar berbentuk lingkaran yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air, ia membias seperti ketika menembus prisma kaca dan keluar menjadi spektrum warna pelangi. Nah, ini pola pengembangannya apa? Selanjutnya ada perang suku ya. Perang suku biasanya disebabkan oleh perebutan sumber makanan atau perebutan tanah ulayat. Perang suku sering mengakibatkan korban jiwa oleh luka-luka. Pada zaman dahulu, pihak yang kalah dari sebuah perang suku akan dimusnahkan, diperbudak, atau diusir oleh pihak yang menang. Tetapi pada zaman modern, hasil perang suku tidak mengubah peta teritorial atau keuntungan finansial apapun. Oke, itu juga pola pengembangannya apa. Baik, anak-anak sekalian, yang terakhir mari kita merefleksi diri. Sebutkan struktur eksplanasi. 2. Ada berapa pola pengembangan teks eksplanasi? Jelaskan. Jika dinilai 1-10,
Dinilai berapa pemahamanmu tentang struktur teks eksplanasi? Terakhir, ekspresikan perasaan Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi struktur teks eksplanasi? Apakah senang sekali, senang, atau kurang senang? Sekian dan terima kasih.